Dalam video sebelumnya, kita pernah singgung soal seorang investor bernama Li Lu. Dan Jordi C634 minta kita bahas tentang kisah perjalanan Li Lu. Oke, mari kita bahas. Awalnya, saya mengetahui nama Li Lu adalah dari video-videonya Mohnish Pabrai. Pabrai sendiri adalah seorang investor yang hebat dan lumayan aktif di YouTube. Pabrai banyak mengupload video-video webinarnya di YouTube-nya sendiri. Nah, di salah satu video, saya lupa yang mana karena sudah cukup lama, Pabrai menceritakan tentang seorang investor bernama Li Lu. Pabrai tertarik pada Li Lu karena Li Lu adalah satu-satunya investor yang dititipkan uang oleh Charlie Munger untuk dikelola melalui Himalaya Capital. Return investasi Li Lu sekitar 30% secara CAGR dari tahun 98 hingga sekarang. Jadi Li Lu ini beat the market sudah berdekade-dekade dan dipercaya oleh investor sebesar Charlie Munger. Kenapa ya Charlie Munger mau menitipkan uangnya pada Li Lu? Dan bagaimana ceritanya Li Lu bisa menghasilkan keuntungan besar secara konsisten dalam jangka panjang. Masa awal kehidupan Li Lu penuh lika-liku. Li Lu dititipkan pada satu keluarga ke keluarga lain karena ayah dan ibunya aktivis yang terlibat dalam Chinese Cultural Revolution. Kehidupan ayah dan ibunya ternyata menular juga kepadanya. Ketika Li Lu remaja dan kuliah di University of Nanjing, Li Lu terlibat sebagai pemimpin mahasiswa pada Tiananmen Square. Bagi yang tidak tahu soal tragedi Tiananmen Square, jadi ini adalah bentuk protes yang dikomandoi oleh mahasiswa Tiongkok soal kondisi ekonomi dan korupsi yang merajalela di China dan menuntut agar negara lebih demokratis. Demonstrasi dan protes ini terjadi pada tahun 1989 dan ada sekitar 50.000 mahasiswa turun ke jalan-jalan Beijing untuk melakukan protes. Salah satu pemimpin mahasiswa itu adalah Li Lu. Aksi ini menginspirasi lebih banyak mahasiswa untuk turun ke jalan dan melakukan parade di Beijing. Pada 4 Mei 1989 terdapat 100.000 mahasiswa turun ke jalan. Lalu, pada 13 Mei 1989, para mahasiswa ini menempati Tiananmen Square. Langkah pemerintah Cina untuk mengatasi konflik adalah dengan menggunakan aksi militer dan mengirim tank-tank ke Tiananmen Square. Konflik ini mengakibatkan banyak korban meninggal. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Tiananmen. Setelah tragedi Tiananmen, pemerintah China masih memburu para pemimpin mahasiswa yang terlibat. Hal ini memaksa Li Lu untuk kabur dari negaranya sendiri. Li Lu melarikan diri dibantu oleh keluarganya ke Amerika Serikat. Sampainya di Amerika, Li Lu sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi berkat keterlibatannya dalam proses Tiananmen, Li Lu mendapatkan beasiswa di Columbia University. Yes, Columbia University adalah alma maternya Warren Buffett. Meskipun Li Lu tidak bisa berbahasa Inggris, ia belajar sambil jalan dan lulus dengan 3 gelar sekaligus, yaitu ekonomi, hukum, dan bisnis. Sangat luar biasa loh untuk orang yang tidak bisa bahasa Inggris dan memperoleh 3 gelar sekaligus. Ini adalah salah satu bukti kejeniusan dari seorang Li Lu. Pada saat kuliah di Columbia University juga Li Lu bertemu dengan Warren Buffett ketika saat itu Buffett menjadi dosen tamu pada tahun 1993. Awalnya, Li Lu tidak berminat mengikuti seminar Warren Buffett. Li Lu memutuskan untuk ikut karena dibujuk temannya dan mengira dapat makan Buffett. Warren Buffett pernah berkata kira-kira begini soal value investing. Anda bisa jelaskan value investing pada seseorang. Antara dia langsung mengerti atau dia tidak akan bisa mengerti. Kira-kira gitu. Ada aja orang yang begitu kita jelaskan soal price dan value, langsung paham. Ada juga orang yang tidak. Itu terjadi bisa jadi karena beberapa beliefs atau pola pikir yang sangat berbeda. Li Lu sepertinya termasuk orang yang langsung paham dan klik dengan prinsip-prinsip value investing. Membeli sesuatu di bawah value-nya. Setelah mengikuti seminar Warren Buffett, Li Lu mempraktekkan apa yang dipelajarinya dari Buffett. Hasil investasi Li Lu luar biasa dan ketika lulus dari kuliah, Li Lu sudah memiliki $1 juta dari hasil memutar uangnya di pasar saham. Bagaimana sih Li Lu melakukannya? Jadi, Li Lu ini kan dapat beasiswa. Setiap beberapa bulan sekali, Li Lu akan dapat uang beasiswa yang mana uang ini akan digunakan untuk bayar uang kuliahnya. Tapi ketika Li Lu menerima uang tersebut, ia tidak harus langsung bayar saat itu juga. Deadline-nya bisa jadi beberapa bulan lagi atau di akhir semester. Nah, uang inilah yang diputar Li Lu untuk membeli saham. Apa strategi yang Li Lu pakai? Ia contek habis caranya Buffett di masa-masa awal karir Buffett. Membeli perusahaan murah, cigar butts yang ada aksi korporasi. Filosofi investasi Buffett menular pada Li Lu begitu cepat. He just get it. Filosofi Buffett ini masuk akal bagi Li Lu. Kenapa Li Lu berani membeli saham-saham tersebut? Karena satu, sudah terlalu murah. Yang kedua adalah kalau salah ruginya dikit saja. Tapi kalau untung, untungnya besar. Mohnish Pabrai menggunakan approach yang sama. Heads I win, tails I don't lose much. Seperti dalam toss coin. Kalau gambar untung besar, kalau angka rugi dikit aja. Risk rewardnya sangat menarik. Dari awal, prinsip investasi Li Lu tetap sama, yaitu beli saham murah. Market terkadang bisa begitu irasionalnya saat perusahaan yang cukup bagus dijual dengan sangat murah. Hal ini memberikan peluang kepada deep value investor macam Li Lu.
Lilu. Tapi tentu ia sudah melakukan riset ya, tidak hanya asal murah. Di tengah kondisi krisis, biasanya banyak terdapat peluang investasi bagi seorang investor yang deep value. Salah satunya di Rusia pada tahun 1990-an. Uni Soviet baru saja jatuh dan Rusia baru lahir. Pemerintah Rusia saat itu baru saja memprivatisasi perusahaan besar yang sebelumnya dimiliki oleh negara. Simpelnya dari BUMN dilepas menjadi swasta. Bayangkan aja, karena perusahaan minyak kayak Pertamina yang awalnya dimiliki oleh negara dilepas ke swasta. Kasarnya gitu ya. Nah, akibatnya perusahaan minyak Rusia ini dilepas ke para pekerja dan warga biasa. Saat itu Rusia belum ada bursa sahamnya. Jadi, warga dan pekerja ini dapat kertas saham yang mereka sendiri tidak tahu value-nya apa. Ya mereka jual-jualin aja saham itu tanpa perlu tahu isinya. Dan saham tersebut harganya turun di pasar over the counter atau kira-kira pasar sekunder lah. Lilu entah bagaimana bisa menemukan saham ini. Lilu berkata bahwa saat itu harga minyak rata-rata $20 per barel. Dan jika membagi seluruh minyak yang dimiliki oleh Lukoil, perusahaan Rusia yang tadi dibeli oleh Lilu ini, harga pasarnya adalah setengah sen atau $0,5 lah. Menurut Lilu, jelas-jelas ini kemurahan. Hal ini belum termasuk laba perusahaan yang mana Lukoil ini memegang monopoli migas di Rusia. Investasi di Lilu untung 10 kali lipat dan ini sudah net dari devaluasi rubel Rusia yang turun 90% ya. Jadi sebenarnya secara persentase keuntungan Lilu sudah lebih besar dari 10 kali loh. Salah satu investasi Lilu yang berhasil adalah pada saham Timberland. Timberland adalah perusahaan sepatu dan aparel yang saya yakin Anda pernah lihat di mall. Investasi Lilu pada Timberland pada valuasi di atas nilai buku ya. Jadi tidak klasik cigar butts banget. Jadi Lilu masuk ke Timberland pada tahun 98 di harga $28 per saham. Valuasinya saat itu mempresentasikan PI 5 kali. Meskipun di atas nilai buku, valuasinya masih sangat murah karena hanya PI 5 kali. Aset lancar Timberland saat itu $387 juta dengan total liabilitas $203 juta. Jadi neraca dari perusahaan ini sangat solid. Return on invested capital Timberland juga sangat bagus, di atas 15%. Tapi mengapa perusahaan yang bagus ini dijual dengan valuasi yang murah? Ternyata Timberland banyak mengalami gugatan hukum. Lilu membaca satu persatu file gugatan hukum kepada Timberland dan menemukan bahwa gugatan-gugatan yang dilayangkan ke Timberland karena manajemen tidak lagi menerbitkan guidance soal earnings mereka. It was ridiculous. Selain itu, Lilu mencari siapa pemilik Timberland dan mengunjungi mereka. Lilu berkesimpulan bahwa Timberland dikelola oleh owner yang kompeten dan sangat respect pada mereka. Lilu pun membeli Timberland dan memperoleh keuntungan 8 kali lipat dalam 2 tahun. Saya rasa cukup sampai di sini dan kita masih ada kisah lanjutan soal Lilu dengan investasinya berhasil untung hingga 10 kali lipat dan yang satunya lagi yang untung hingga 57 kali lipat. Tapi kita akan bahas ini di video selanjutnya ya. Penasaran? Ditunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.